Tuan, jangan berhenti dan terus mengemudi. Hentikan mobil. Shenzhen, Tenangla. Haruskah aku pergi? Pergi atau tidak? Apakah kita masih membicarakan tentang benang? Bicarakan atau tidak? Ibu, Oh, Yang sudah kembali. baik. Uang ini untukmu. Beli sendiri baju baru. Baik. Ya, Hanya air putih biasa. ya. Ibu, kamu harus lebih banyak istirahat. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal. Tidak baik untuk matamu. Duduk seharian tidak baik untuk pinggangmu. Ja, Kamu di sini. Kamu kembali. Duduklah. Kamu tadi bersama Zheng Xiaoyan. Ya, Apakah hanya sekali itu? apalagi yang bisa kamu lakukan? Bayar keketakan. Yang dan Zhenjian tumbuh bersama. Meskipun sekarang mereka tidak bersama, mereka masih tetangga. Apa salahnya berbicara satu sama lain saat bertemu? Jangan membuat masalah dari hal yang tidak ada, oke? Aku tidak bertanya padamu. Aku bertanya padanya. Apakah dia punya hubungan apapun dengan keluarga Zheng? Dia sendiri yang tahu. Ibu, aku pergi dulu. Liang, jika kamu tidak bersalah, jelaskan saja. Mengapa kamu marah? Mengapa kamu begitu tidak tahu diri? Yang, menamlah air. Ayo pulang dan bicarakan di rumah. Aku tidak akan pulang. Hari ini, di depan ibumu dan adikmu. Dan jelaskan masalah ini dengan jelas. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Aku beritahu kamu, aku bilang kamu tidak berpendidikan. Siapa aku bagimu? Kamu sangat tidak sopan. Kamu terus memanggil ibumu. Lalu kenapa kamu di sini? Jangan buat aku marah di sini. Silakan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku di sini bukan untukmu. Aku di sini untuknya. Ini rumahku. Liang adalah anakku. Hei, ibu. Oh, kamu anak. Mama. Mari kita bicara baik-baik. Ayo pergi. Hei, mereka sedang berbicara. Kamu keluar. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu berjanji padaku untuk tidak berbicara dengannya. Tapi kamu berbohong. Dia bukan pembunuh ayahku. Apa salahnya menyapa saat kita bertemu? Itu sapaan. Kamu lihat aku. Aku lihat kamu. Apa yang ada di matamu? Apa yang kamu katakan? Kamu sekarang benar-benar pandai berakting. Hei, kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu sengaja melakukannya. Aku sudah sangat menderita. Apakah kamu memikirkan aku? Hei, dosa apa yang harus ditanggung Yang? Dia benar-benar seorang putri. Liang, kalau dia tidak belajar patuh, masa depannya akan sulit. Hei, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku beritahu kamu, di gang kami, banyak perempuan ingin menikahi yang kami. Dan mereka semua cantik. Perempuan-perempuan Hutong. Ja, hahaha. Sepintar apapun dia hanya tetangga. Bukankah Liangmu meninggalkan cinta lamanya? Untuk meraih yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi ini. Yang lebih tinggi ini. Mendaki tidak semudah itu. Baik, biar aku jelaskan. Jangan ngomong sembarangan di sini. Apa maksudmu dengan mendaki cabang tinggi? Ah? Ini gadis dari keluarga Cheng yang tidak mau melepaskan anakku. Kamu tahu? Aku pulang hari ini untuk menemui ibuku. Aku masih ada pekerjaan. Jangan pergi, aku yang akan melakukannya. Mau pergi kemana? Kamu bisa pergi kemana saja. Apa maksudmu aku bisa pergi kemana saja? Kamu selalu menggangguku? Tidak bisa lihat aku sedih? Tidak bisa menghiburku? Apa aku ada di hatimu? Bagaimana aku bisa menghiburmu? Apa salahku? Dan datang ke sini untuk melampiaskan amarah. Kamu sangat menyebalkan. Kamu balik sini. Jangan ikut campur urusan orang lain. Bu, aku dulu. Yang, mau kemana? Yang, mau kemana? Lihat dirimu. Kamu membuatnya marah. Tidak perlu memarahiku. Aku ingin pulang untuk menemukanmu karena bakti. Tapi aku bertemu mereka di gang. Mereka sedang mesra. Jujur saja, ini bukan pertama kalinya aku melihat mereka seperti ini. Kamu tahu tidak apakah anakmu memikirkan aku? Kamu lebih tahu daripada siapapun apakah dia punya niat lain. Kamu dan aku. Pergi. Pergi. Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku kesini untuk berobat. Kamu kesini untuk berobat? Jauh.
tidak familiar dengan rumah sakit ini. Bisa bantu aku? Tentu, mau ke bagian apa? Kebidanan atau kandungan? Aku rasa aku hamil. Oh. Kamu masih kontak dengan Liang? Aku bilang, apa pendapatmu tentang kawan perempuan ini? Kamu Hila? Kamu ngapain sih? Aku cuma mau ke dokter. Kenapa? Kamu cuma mau ke dokter? Mau ke bagian kebidanan dan kandungan? Aku temani kamu. Aku nggak butuh ditemani. Kamu nggak suka aku sama sekali. Aku ada yang temani. Aku nggak bilang apa-apa waktu kamu bertengkar dengan Yang di rumahku. Kamu bilang kamu hamil. Ya udah. Kenapa kamu kesini cari Zheng Xiaoyan? Aku cuma mau bilang ke dia kalau aku hamil anaknya Liang. Apa salahnya? Udah gitu-gitu, kamu masih khawatir sama Yang, ya? Kalau gitu, kamu pergi aja ke dia. Zheng Xiaoyan nggak bisa bantu kamu jagain Liang. Kamu nggak perlu khawatirin Liang. Tapi apa maksud Zheng Xiaoyan ke Liang? Aku lihat jelas. Aku cuma mau bilang ke Zheng. Bilang ke dia buat berhenti naksir Liang. Nggak cuma aku yang bakal menyesal. Kamu beneran hamil? You're Zenmu. Kamu kenapa sih? Kamu berharap ada masalah antara kita? Kalau nggak ada masalah, ngapain kamu kesini? Aku kasih tahu. Kamu cuma bikin ribut. Aku jamin, Liang nggak ada hubungannya dengan Zheng Xiaoyan. Kamu jamin Liang kabur cari Zheng Xiaoyan. Dia pulang tengah malam. Boleh nggak sih? Lagi pula, kamu nggak lihat cara mereka saling pandang? Lagi pula, boleh atau nggak? Apa kamu yang berhak jelasin? Atau jamin? Kalau gitu, kamu ngomong aja sama Liang. Aku bilang, bisa nggak kamu pisahin mereka? Bisa nggak Zheng Xiaoyan dipisahin? Kamu juga perempuan. Kamu tahu nggak suamimu punya orang lain? Kamu nggak mungkin nggak tahu. Ayo pergi. Perusahaan besar banget. Aku nggak boleh keluar. Shenzhen, tunggu sebentar. Tenang. Jangan berdebat dengannya. Kamu bisa membicarakannya saat kembali. Aku istrinya. Ini tempat kerjanya. Tidak baik baginya jika kamu bertengkar di sini. Baik. Jingjing, ayo kembali ke kantor. Hei, Tante. Hei, apakah kamu melihat Liang? Ya, aku bilang padanya kamu ada di sini. Kupikir kalian semua sudah pergi. Dia sengaja menghindariku? Tidak mungkin. Mengapa dia bersembunyi darimu? Hai, hanya bercanda. Ini hanya lelucon. Mereka sering bercanda. Zen, jangan marah. Jika dia benar-benar hamil, tidak baik untuk bayinya. Yang seharusnya khawatir tidak khawatir. Mengapa kamu khawatir? Aku akan berenang. Tidak mungkin. Liang, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Rumah sakit menelepon dan mengatakan istrimu dirawat di rumah sakit. Rumah sakit mana? Pergi ke rumah sakit kedua. Putrimu terlalu ceroboh. Dia melompat ke air dengan kehamilan 2 bulan. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Pendarahan belum berhenti. Mungkin plasentanya belum sepenuhnya keluar. Kita perlu melakukan kuretase. Aku khawatir apakah dia akan memiliki efek samping. Sulit dikatakan. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang teknologi medis sangat maju. Kami tidak takut sakit. Hanya perlu dirawat. Tapi dia tidak boleh basah selama periode ini. Terima kasih. Terima kasih. Tante, apa maksudmu dengan efek samping? Apakah maksudmu Zen tidak bisa hamil lagi di masa depan? Ibu, bagaimana kabar Zen? Kamu masih peduli dengan Zen? Kau biarkan dia menyelam saat dia hamil 2 bulan. Kau tidak memberitahuku dia hamil. Zen memiliki sifat kekanak-kanakan. Dia ceroboh dalam segala hal. Jika kau lebih peduli, bagaimana mungkin kau tidak tahu hal seperti ini? Berapa banyak yang telah dia korbankan untukmu? Di usianya ini, dia seharusnya hidup bahagia. Semua ini karena keegoisanmu yang membuatnya menderita.
Zen selalu. Kami selalu yang terbaik dan paling disukai dimanapun kami pergi. Kurasa sejak dia jatuh cinta padamu, hidupnya semakin buruk sejak menikah. Apa kau tidak yakin? Parker Rankin, jika kau tidak merenungkan hal ini dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan memaafkanmu. Aku menyuruhmu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jangan tanya aku saat sudah begini. Kamu pergi ke rumah sakit atau tidak? Jah? Kamu pergi ke rumah sakit dan tahu hasil tesnya. Kamu masih menyelam. Jangan bilang aku gila. Kamu sudah dewasa. Kamu bahkan tidak bisa membiarkan orang membicarakan hal sebesar ini. Orang lain tidak peduli padamu, tidak apa. Dan kamu bahkan tidak merasa kasihan pada dirimu sendiri. Kamu benar-benar menganggap hidupmu seperti permainan anak-anak. Ibu, aku baru saja operasi. Bisakah kau membiarkanku istirahat? Tunggu sampai aku istirahat sebelum memarahiku. Kamu mau pulang atau tinggal di sini? Aku ingin tinggal di rumah sakit. Baik, biarkan Xiao Wu menemanimu malam ini. Beritahu aku jika kamu ingin makan sesuatu. Aku akan menyuruhnya membawanya nanti. Tidak, cukup minta Liang untuk menemaniku. Aku sudah. Apakah dia punya waktu? Ya. Aku sudah. Kamu pergi ke rumah sakit? Bibi, aku tidak berani memberitahumu. Sebenarnya, aku sudah. Tapi aku tidak memeriksa. Kenapa? Apa kamu merasa lebih baik? Apa yang perlu aku lakukan? Kenapa kamu pegang tas itu? Ada sesuatu untukku di dalamnya? Aku tidak tahu kamu sakit. Kamu sangat sibuk. Tentu saja tidak. Istriku sakit. Aku butuh perhatianmu. Apa yang kamu mau? Aku akan pergi membelinya sekarang. Perhatian. Kenapa kamu menghindariku siang tadi? Apa? Berhenti berpura-pura. Xiao Chen memberitahuku. Dia bilang aku menunggumu di kantormu. Departemen punya urusan mendesak untukku. Bahkan jika kamu tidak ingin melihatku, kamu bisa menemuiku dulu. Aku berbeda denganmu. Apalagi departemen yang mencariku. Bahkan jika direktur yang mencariku, itu hal besar bagiku. Aku ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik. Aku harus fokus. Aku tidak bisa santai. Atau melakukan apapun yang aku mau. Saat ini, kamu masih mengatakan kata-kata seperti itu untuk menipuku? Aku salah. Aku seharusnya tahu kamu hamil. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana minta maaf padamu. Katakan padaku. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Maafkan aku. Ah. Apa aborsi perlu dirawat di rumah sakit? Wanita lain pergi aborsi sendiri. Bahkan pulang naik sepeda. Kenapa dia begitu cengeng? Ibunya bilang dia banyak mengeluarkan darah.
dan melukai tenaga hidupnya. Dia bodoh. Dia bahkan tidak tahu dia hamil lebih dari 2 bulan. Dan pergi menyelam. Bukankah dia mencari mati? Ibunya akan menyalahkanmu nanti. Ibu, kamu benar. Ibunya menyalahkanku. Menyalahkanku karena tidak tahu dia hamil. Apakah dia benar? Bukan kamu yang hamil. Aku belum pernah melihat wanita sebodoh ini. Ini semua karena nenek itu memanjakannya. Dengarja, kamu sekarang jadi kambing hitam. Semuanya akan disalahkan padamu. Kamu harus hati-hati. Bisakah aku waspada? Hei, Yang, ini anak laki-laki atau perempuan? Dia begitu kecil. Bagaimana bisa orang tahu? Enggak. Kalau laki-laki, sayang sekali. Aku lihat perut Liu Feng. Mungkin perempuan. Lagi pula, meski punya anak laki-laki, kita tidak akan dekat dengan mereka. Aku juga tidak peduli. Ibu hanya berharap bisa memberimu seorang anak. Bu, aku belum rencana punya anak dalam beberapa tahun ini. Kamu harus mengerti aku. Aku mengerti kamu. Anakku ditakdirkan untuk melakukan hal besar. Lihatlah para pejabat dan selebriti yang punya anak terlambat. Menurutku kamu bisa punya anak di usia 40. Asalkan aku bisa hidup sampai menggendong cucuku. Aku sudah puas. Bu, jangan bicara begitu. Aku sedih mendengarnya. Ibu bicara jujur. Kamu lihat. Kalau kamu punya anak di usia 40, aku melahirkanmu di usia 24 tahun. Ketika kamu 40, aku akan berusia 46 tahun. Aku 64 tahun. Kalau kamu punya anak, aku masih bisa membantumu, kan? Tapi kamu 40 tahun. Dan istrimu juga 40. Bisakah masih punya anak pertama di usia 40? Enggak, orang bilang usia wanita mudah bermasalah saat melahirkan. Bu, kamu terlalu banyak pikiran. Aku janji sebelum ulang tahunmu yang ke-60. Aku akan buatmu gendong cucumu. Baik, ibu sudah menunggu hari ini. Pelengken. Aku benar-benar tidak bisa makan. Aku tahu kamu marah, jadi aku tidak begitu tenang. Kehilangan anak adalah hal besar bagi seorang wanita. Merupakan kerusakan psikologis dan fisik yang besar. Zen, aku harap kamu tidak menganggap serius ini. Lepaskan saja. Ibu, aku pikir aku tidak bisa akur dengan Liang. Aku tahu kamu sedih. Melihat kamu menderita begitu banyak, itu membuatku tidak enak. Jadi aku memarahimu. Aku pikir dia terlalu ceroboh. Tapi meski memarahimu, aku harap kamu bisa belajar dari pengalaman, daripada menjadi putus asa. Tapi aku tidak percaya lagi padamu. Ketika 2 orang bersama, yang paling penting adalah kepercayaan. Dulu aku tidak berpikir begitu. Tapi sekarang aku tidak menyesal. Apa maksudmu? Aku pikir yang paling penting bagi 2 orang bersama adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu akan menghabiskan seumur hidup bersama. Tidak ada yang mulus antara pasangan. Selalu ada berbagai konflik. Apa maksudmu? Jika kamu punya keyakinan ini, kamu bisa melewati apapun. Kalau tidak, bahkan jika tidak terjadi apa-apa, kamu mungkin masih putus. Aku tidak tahu apakah aku punya keyakinan untuk membuat tato. Mungkin dulu aku punya, tapi sekarang aku hanya merasa sangat bingung. Aku ingin keluar jalan-jalan sendirian. Dengan kondisi fisikmu sekarang, aku tidak setuju. Tapi jika kamu bersikeras untuk bersantai, Ibu Xiaoli benar-benar tidak di rumah. Dia sedang dinas. Dia pergi kemana? Dia pergi ke selatan. Kenapa tidak memberitahuku? Ini urusan kerja. Aku pergi terburu-buru. Kapan kamu akan kembali? Aku akan kembali saat waktunya tiba.
Cuci tanganmu dan kita akan makan sebentar lagi. Mari kita lihat bagaimana gaya ini terlihat. Kamu suka? Ayo bandingkan. Oak. Terlihat seperti majalah fashion barat. Aku suka. Aku belum melihat gaun secantik ini selama puluhan tahun. Ini dibuat di Hong Kong. Madin Prancis, oke? Wihara Hong adalah surga belanja. Dan semuanya bebas pajak. Akhirnya kamu benar-benar harus pergi dan melihat. Berapa harga gaun ini? Ada label harga di sini. 1.400 yuan, dolar Hong Kong. Ibu, Zen Zen. Kamu juga sudah kembali. Aku buru-buru kembali begitu menerima telepon. Aku belikan kamu setelan untuk dicoba. Ya, Oke. Ibu, lihat. Ini kain Inggris. Dulu, setelan kakek Zen Zen terbuat dari kain ini. Pada saat itu, orang-orang berstatus semua memesan pakaian khusus. Mereka tidak membeli setelan jadi. Terkadang satu gaun harus menunggu setengah tahun. Hei, jangan lepas. Ibuku bilang jika pas denganmu. Ini benar-benar cocok. Tidak apa-apa makanan lebih di rumah kami. Biarkan kami menikmati pemandangannya. Gaun semahal ini. Jangan memakannya saat makan. Ribet kalau terkena noda minyak. Jah, terlalu mahal untuk dipakai makan. Ibu, ingat ini. Ah, Ya. Bagaimana kabarmu di Guangzhou? Baik. Aku sedang berbisnis. Ada apa? Aku sedang berbisnis dengan beberapa teman di Happy. Pernah terpikir untuk berbisnis? Tidak. Berbisnis tidak cocok untukmu. Sebenarnya, menurutku keluarga kita baik-baik saja. Satu keluarga, dua sistem. Kamu bisa jadi orang intelek. Dan aku jalankan bisnisku. Tidak saling mengganggu. Kamu memikirkanku lagi? Kamu berubah banyak. Aku merasa kita semakin jauh. Ah. Apa gunanya memikirkan? Kalau kamu tidak mau aku pergi, aku tidak akan pergi. Tentu aku tidak mau. Kamu lakukan yang kamu suka. Kamu senang, aku senang. Benarkah? Kamu tahu. Aku bukan orang yang suka bermain dan romantis. Aku merasa berhutang padamu saat bersamamu. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Dan membuatmu menderita. Sekarang kamu punya sesuatu yang kamu suka. Aku tentu senang. Aku tidak membelikanmu apa-apa saat kita menikah. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan. Kamu selalu bilang tidak tahu romantis. Sebenarnya, kamu yang paling tahu romantis.
Asalkan kamu selalu bisa memperlakukanku seperti ini, sudah cukup. Aku akan menuruti kamu. Sebenarnya, kita adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Kedua keluarga kita juga tetangga lama. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya sepenuhnya. Kamu dengar apa yang aku katakan? Malam itu, hari kita bertengkar. Apa kamu pergi menemuinya? Waktu itu fitnah. Aku hanya mengatakannya sia-sia. Aku bisa mengerti hubungan antara kalian berdua. Bukan soal perasaan. Hanya sebuah hubungan. Tidak apa-apa. Oke, aku mengerti. Sebenarnya, bukan apa-apa. Sudah kubilang berkali-kali. Setelah kita menikah, beberapa teman sekelas masih menulis surat cinta padaku. Aku membalas semuanya. Sudah kubilang berkali-kali. Tapi kamu tidak pernah berkata apa-apa. Kupikir kamu lebih murah hati dariku. Dan lebih berbudaya dariku. Aku harus belajar darimu. Hah. Tidurlah. Aku harus bekerja. Aku harus mencari uang untuk menghidupi keluarga. Aku harus berusaha untuk maju. Aku tidak bisa melakukan apa. Apakah dia akan menghargaiku? Sepanjang hari aku lelah seperti cucu. Dia tidak senang jika aku tidak melayaninya dengan pandangan. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apapun yang kulakukan, dia tidak puas. Hari ini, dia bahkan menghancurkan arlojiku. Aku tidak tahu apa yang akan dihancurkan lain kali kita bertengkar. Aku bahkan tidak tahu apa lagi yang harus dihancurkan. Kamu yang memprovokasinya. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Tidak berbicara lebih menyakitkan. Maksudmu ini benar-benar salahku. Ini tanggung jawabku. Karena kamu seorang pria. Lining bilang aku dingin, egois, dan tidak peduli. Wanita manapun tidak tahan padaku. Kamu juga berpikir begitu? Aku ingat waktu SD, aku tidak pandai matematika. Aku ingin memukulmu saat ujian. Aku menyontek. Aku akan memberimu telur rebus dan mengatakannya padamu. Kamu tidak mau memberiku contekan. Kamu sangat jahat. Ada hal seperti itu. Kenapa aku tidak ingat? Kamu tidak ingat itu benar. Berapa banyak orang pintar yang tidak egois? Kalian semua punya ambisi besar. Bagaimana mungkin punya waktu untuk peduli pada orang lain? Zen tidak bodoh. Jika dia mencintaimu, dia akan mengerti kamu. Lihat apa yang kamu katakan. Apa aku benar-benar egois? Egoismu tidak disengaja, sudah mendarah daging. Tidak bisa diubah. Tapi sekali lagi, kamu juga mengerti perasaan. Hanya saja kamu tidak punya waktu atau tenaga. Orang yang mencintaimu pasti akan memaafkanmu. Di dunia ini, selain kamu, tidak ada wanita lain yang akan begitu murah hati padaku. Kamu tidak perlu bersikap keras kepala. Zen adalah anak pejabat tinggi. Sifatnya keras tapi hatinya lurus. Setelah menikah bertahun-tahun, kamu masih tidak mengenalnya.
Setidaknya dia tidak akan bermain curang padamu. Suster, tolong tanya. Ada seorang laki bernama Lee yang mengalami pendarahan lalu. Dia di ruang mana? Belok kanan di pintu, ruang 307. Terima kasih. Sama-sama. Zen, kakak, dan kakak Ipa. Hei, aku belum sempat memberitahumu. Bagaimana kamu tahu? Aku menelpon tempat kerja Liu Yang. Dan rekan kerjanya memberitahuku. Jadi aku datang ke sini. Kamu beli begitu banyak barang. Sayang sekali uangmu. Dengan senang hati. Kamu pulang dulu. Oak. Hati-hati jangan sampai basah. Oak. Kalian berdua bisa bicara. Kenapa tidak membeli makanan? Oke, ayo pergi. Apa yang kamu inginkan? Sebenarnya, ayahku sedang tidur. Kamu tidak bisa menemuinya meski pergi sekarang. Kenapa tidak datang lagi lain hari? Oh, apakah dia benar-benar ada di sana? Aku akan menyapanya. Aku hanya akan memberitahunya. Ya, kamu bilang saja. Si menunggumu. Aku akan membawakan ini untukmu. Bagaimana kalau begini? Kamu datang lebih awal besok. Aku akan beritahu mereka dulu, oke? Oh, Om. sudah lama kita tidak seperti ini. Dan bicara pelan-pelan. Bisa duduk bersamaku setelah kerja? Aku tidak punya waktu. Dan semua kesehatannya tidak baik. Pensiun karena sakit. Aku harus pulang dan merawatnya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tahu kamu tidak bermaksud apa-apa. Kamu hanya kosong sekarang. Dan ingin seseorang untuk diajak bicara. Tapi tahukah kamu siapa yang kamu hadapi? Dia juga seorang wanita. Dia adalah wanita yang mencintaimu lebih dari apapun. Semangat. Semangat. Tolong beri aku sedikit harga diri. Aku sudah sampai sejauh ini. Mengapa kamu tidak mau membiarkanku masuk? Apakah kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai menantumu? Tidak, ayo pergi. Tolong bantu aku melihat. Terima kasih. Oak. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan tidak bicara? Apakah kamu diam-diam setuju? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku. Tapi kamu punya kata-kata yang tak ada habisnya dengan kekasihmu. Mengapa kamu tidak berpelukan dan menangis? Mengapa kamu tidak menuduhku memisahkan kalian? Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada lagi yang ingin dikatakan, kan? Aku pikir aku sangat bodoh. Aku menelepon pabrikmu. Mereka bilang kamu ada di sini. Aku ingin melihatmu. Dan melihat ayahmu. Aku ingin memberitahumu bahwa aku ingin hidup bersamamu. Aku bahkan ingin membawa tim dekorasi. Dan merenovasi rumah. Memasang bak mandi dan pemanas air. Aku ingin hidup bersamamu selama 2 tahun. Aku ingin hidup pernikahan yang normal. Kita bisa pergi kerja dan pulang bersama. Belanja bersama. Oh, jangan sentuh aku. Ayo pulang dan bicarakan ini. Kenapa harus pulang? Takut malu? Apa yang ingin kamu katakan di rumah nanti? Apa? Ayo bercerai. Aku sudah muak dengan hidup seperti ini. Kamu pasti juga sudah lelah. Buat apa dipaksakan?
Aku mencintaimu. Nona. Menari. Tidak. Ah, ini cuma hubungan biasa. Kenapa kamu serius sekali? Siapa yang mau main denganmu? Kamu pikir aku ini apa? Kamu benar-benar menganggap dirimu hebat. Hei, hebat. Kenapa kamu memukulku? Siapa bilang aku tidak lebih baik dari ayam? Ah, Pergi. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Shen. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di tempat seperti ini. Apa salahnya tempat ini? Kamu bahkan pakai jas. Sangat norak. Tidak masalah jika aku kampungan. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Aku baru saja menelepon Lin Yang. Tidak bisa tersambung. Aku akan hubungi dia nanti. Lihat kota ini. Betapa ramainya di malam hari. Ada begitu banyak orang. Pria. Kekasih. Dan musuh. Hanya aku yang sendirian. Aku selalu sendirian. Aku sudah bilang ke Lin Yang. Kamu di sini. Dia akan datang menemuimu sebentar lagi. Dia tidak akan datang. Dia punya wanita lain. Kamu salah mengatakan itu. Aku mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Dia seorang workaholic. Dia tidak mungkin punya pacar lain yang adalah teman masa kecil. Aku yang memisahkan mereka. Jadi dia selalu membenciku. Li yang berkata, kamu yang mengajukan cerai. Benar. Dia yang ingin bercerai. Aku hanya memenuhi keinginannya. Siapa Li Yang? Aku sangat mengenalnya. Dia tidak akan pernah menceraikanmu demi orang lain. Dia tidak akan menceraikanmu dengan alasan apapun. Kecuali kamu sangat bersikeras. Apa kamu begitu bersikeras? Terkadang, aku benar-benar ingin bersama orang lain. Karena aku sangat ingin tahu bagaimana reaksinya. Jika dia tahu istrinya tidur dengan orang lain,
Apakah dia masih akan begitu acuh tak acuh? Mungkinkah? Lebih baik kamu tidak mengambil risiko ini. Kamu tidak sanggup memainkan permainan ini. Bagaimana kamu tahu aku tidak sanggup bermain? Sanggeo, 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 Sanggeo. Kita semua. Kamu merendahkanku dengan melakukan ini. Kamu tahu? Kamu selesai. Chen Chen, apapun yang kamu katakan, kamu hanya ingin memprovokasinya dan menghukumnya. Tapi dengan melakukan ini, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri pada akhirnya. Di hatiku, kamu selalu menjadi wanita yang baik. Aku selalu menganggapmu sebagai putri di hatiku. Kamu tidak bisa melakukan ini pada dirimu sendiri. Siapapun bisa, tapi kamu tidak boleh. Aku hanya menginginkannya. Sanggeo, Aku akan memberitahumu jika aku bisa bermain. ya, sadar dan jangan terlalu manja. Jangan lakukan hal yang akan kita sesali. Besok kamu akan kembali ke Beijing bersamaku. Aku akan. Kamu adalah seorang wanita. Butuh perawatan dari seorang pria. Kamu tidak bisa selalu sendiri. Kamu tidak bisa selalu sendiri. Dia tidak membutuhkanku. Dia hanya butuh kesuksesan. Di matanya, aku akan selalu menjadi orang yang paling tidak penting baginya. Kematian tidak penting. Aku tidak ingin melihatnya. Bersama dengannya, dia seperti sepotong es yang akan membekukanku. Bersama dengannya hanya akan membuatku lebih kesepian. Lebih kesepian. Haha. Petak-petak. Hei, Hansel Berdari.
Masuk. Halo. Halo. Bisa saya bicara dengan Chen Shenzhen? Tidak. Siapa kamu? Dia di mana? Kamu Liang kan? Kamu malah menelepon istrimu sendiri. Langka sekali. Shenzhen bilang padaku kamu selalu mengejarnya. Kamu tidak pernah mengambil inisiatif. Hari ini matahari terbit dari selatan. Sayangnya Shenzhen tidak ada di sini sekarang. Seorang pria baru saja mengajaknya keluar. Kamu sangat peduli dengan siapa dia pergi, kan? Shenzhen bilang kamu egois dan acuh tak acuh. Tapi kamu tetap borjuis kecil di hati. Istri kamu adalah properti pribadimu. Kamu sangat cemburu pada pria lain yang menunjukkan cinta pada istrimu, kan? Kalau kamu di sini, kamu pasti marah. Wanita secantik Shenzhen. Sayang sekali bersamamu. Mutiara dalam kegelapan. Dan menyia-nyiakannya. Sayang sekali. Kamu tahu berapa banyak pria yang menghabiskan banyak uang hanya untuk menghiaskan lamanya. Kamu tahu? Kamu tahu kamu masih berani melakukan ini? Kamu hanya bisa menindas wanita. Pengecut yang bergantung pada wanita. Seorang wanita yang mencintai dengan tulus. Kamu adalah mimpi terindah dalam hidupku. Aku tidak ingin merusaknya. Ada apa? Tidak bisakah aku meneleponmu jika tidak ada urusan? Sebenarnya, aku sudah meneleponmu beberapa kali. Entah tidak ada yang mengangkat atau sibuk. Aku pikir kamu mungkin sedang sibuk. Jadi aku tidak meneleponmu lagi. Aku juga meneleponmu. Kamu tidak ada. Kapan? Tidak masalah. Aku bertemu dengan Laulu. Dia bilang kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu hidup bebas, kan? Tidak apa-apa. Aku sering memikirkan masa lalu kita di sini. Sekarang aku berpikir mungkin aku melakukan kesalahan. Aku selalu mengganggumu dan tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku terlalu egois. Tapi aku pikir kamu juga harus mengerti. Aku tidak ingin membuat hubungan kita seperti ini. Aku selalu berharap pernikahanku bisa bahagia. Dan pasangan bisa saling mencintai selamanya. Ah. Kamu mendengarkanku?
Ah, Kenapa kamu tidak bicara? Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku benci kamu, diam saja. tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu aku akan menutup telepon. Halo? Jangan pikir karena aku menelponmu duluan, seolah aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak tahu, siapapun yang menelponmu duluan dalam hidup ini, dia adalah cucu sialanmu. Zhen adalah aku. Apakah Li yang bertengkar denganmu lagi? Li yang pasti selingkuh. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Li yang bukan orang seperti itu. Apakah dia salah paham tentang sesuatu? Jangan terlalu emosional saat bicara dengannya. Kamu bercanda? Dia suamiku. Kamu perlu menyusun kata-katamu? Kalian ini siapa sih? Kamu lihat apa? Oh. Sayang, Zhen, kamu kenapa sih? Aduh, kenapa pura-pura mulia? Kamu pikir kamu gadis kampus? Kamu tahu siapa aku? Ah, Sakit sekali. Zhen, jika kamu benar-benar tidak bisa melupakannya, maka pulanglah dan minta maaf pada suamimu. Dan hiduplah dengan baik dan berbudi. Sudah, berhenti bicara. Aku tidak salah. Dia hanya ingin balas dendam pada Liang. Kalau begitu kamu harus rela bermain. Kamu tidak bisa menangani pria yang selalu main-main. Tidak ada yang layak menjadi priaku. Aku tahu kamu ingin seorang pria menemanimu. Dan mereka merayumu. Atau seks. Mereka mengatakan kata-kata kosong untuk membujukmu. Dan memperlakukanmu seperti gadis kecil. Lalu kamu senang. Kamu benar-benar pikir pangeran tampanmu sudah datang. Ini selatan. Semua sudah dewasa. Dan praktis. Tidak ada yang punya waktu untuk membicarakan perasaanmu. Ayolah, pria dan wanita harus bicara tentang perasaan saat bersama. Apa bedanya dengan ayam? Ayolah, berapa umurmu? Dewasa menginginkan seks. Pria dan wanita sama. Sudah cukup. Dasar bodoh. Aku tidak salah.
Zhenzhen. Kurasa Tiejun benar. Apa rencanamu? Aku hanya ingin mengubah gaya hidupku. Dan tidak ingin merasa tertekan lagi. Pria bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kenapa kita wanita tidak bisa? Kenapa kita harus menahannya? Kenapa? Aku selalu mengira kamu yang paling progresif dan terbuka. Yang paling progresif dan berpikiran terbuka. Tapi sekarang aku tahu kamu sebenarnya cukup konservatif. Awalnya, aku pikir aku bisa menanganinya. Tapi kemudian aku menyadari, tidak ada satupun dari mereka yang ingin menjalin hubungan serius denganmu. Dan tidak ada yang ingin berbicara dari hati ke hati denganmu. Mereka semua bicara tentang seks setiap 3 kalimat. Bersama mereka, berbicara tentang perasaan. Aku hanya ingin muntah. Hei, wanita. Tidak peduli seberapa besar perasaannya terluka. Mereka tetap perlu mencari seseorang yang punya perasaan. Tapi pria, siapa yang bicara tentang perasaan denganmu? Mereka saling bersaing. Siapa yang lebih keren? Siapa yang bermain lebih baik? Siapa yang lari lebih cepat? Sedangkan kita wanita, tidak bisa bersaing dengan mereka. Pada akhirnya, kitalah yang terluka. Kamu tahu? Halo. Ini kamu. Kamu pikir siapa? Kamu rindu aku? Kamu tidur larut. Kamu rindu aku? Aku rindu kamu. Aku rindu kamu sekarang. Sudah larut. Aku tidak bisa tidur. Kamu bisa? Aku harus bangun pagi besok. Kamu masih ada kerja besok. Tidur lebih awal. Oke, kamu tutup dulu. Kamu tutup dulu. Maksudmu setelah melewati begitu banyak kesulitan? Sebenarnya, kamu masih menganggap Liang yang terbaik. Bukan yang terbaik. Ada banyak orang yang lebih baik darinya. Dan orang-orang cerdas. Hei, kamu belum bercerai? Kalau kamu tidak bisa melepaskannya, kenapa tidak kamu cari dia? Aku beritahu kamu. Pasangan bisa bertengkar, tapi berpisah dan melakukan hal masing-masing. Kalau lama berpisah, hubunganmu akan renggang. Aku bisa dengar detak jantungmu. Tapi aku tidak dengar apa-apa. Karena detak jantungmu terlalu keras dan menenggelamkan semua suara lain. Aku hanya bisa mendengar suaramu. Aku pikir aku tidak akan pernah mendengarnya lagi. Kamu rindu aku? Aku hanya tidak ingin dia tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya. Kamu ngapain? Bukannya kamu menyiksa diri sendiri? Kamu Hila. Kamu ngapain? Kamu nelpon siapa? Ke dia. Bilang ke dia. Hahaha. Kamu salah. Tidak mungkin.